Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Walaupun kita tidak bisa membangun ibadah Batuan Berayat seperti biasanya, namun kita masih bisa melakukan ibadah di keluarga Batih masing-masing. Kita berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan ibadah Batuan Berayat seperti biasanya. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indro Sujarwo. Kita akan mulai ibadah Batuan Berayat di keluarga Batih masing-masing dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14, bait 1 dan 2. Ibu bangkit berdiri. Kula rino ban ing bekjo rinten dalutan kendhan ing lelampahan prasojo talasrono mukjizat kula tansah gonggong Gusti ana jri aseyekti Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah Batuan Berayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 267, bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersama-sama tunduk kepala kita berdoa.
Pada malam hari ini bersama-sama kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena penyertaan bimbingan Tuhan di dalam kami beraktivitas, dalam kami berkarya hari ini, pagi, siang hingga sore. Sebagian dari karya itu sudah boleh kami rampungkan. Kami bersyukur sebab semua itu karena Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami. Terlebih ketika kami Engkau izinkan boleh bersama-sama membangun kebaktian keluarga Batih pada saat ini. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang mengasihi setiap kami, agar setiap pujian yang kami kumandangkan sungguh boleh berarti, bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami. Biarlah Tuhan kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan. Sebentar kami juga hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu sungguh boleh bermakna, sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan, kekurangan kami. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus hadir, menolong, memberkati, dan memampukan setiap kami. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat kami masing-masing, di mana kami boleh membangun ibadah malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 52, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ajak untuk membuka firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka yang beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 192, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada malam hari ini, keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Saudara-saudara, saat ini nampaknya iman dan praktek kasih kita sedang diuji. Diuji dengan berbagai macam bencana dan kesulitan. Ini bukan hanya soal virus corona yang mewabah luar biasa, tetapi juga masalah ekonomi, bahkan di berbagai lini kehidupan ini terganggu. Saya yakin akan berdampak luar biasa karena situasi yang sama-sama kita rasakan saat ini. Sehingga ada orang yang bertanya, Bapak, Ibu, saudara, apakah ini tanda-tanda mau kiamat? Nah, pasti agak susah juga menjawabnya kalau ditanya, apakah yang seperti ini tanda-tanda kiamat? Mari bersama-sama ikut berpikir, merenungkan. Bapak, Ibu, saudara, memang semua kesulitan, semua bencana yang melampaui daya tahan kita untuk tahan memikulnya, kita akan mengatakan atau menyebutnya ini tanda-tanda kiamat. Kalau terasa berat sekali bencana itu, lalu kita menilai saja sudah, ini tanda-tanda kiamat. Sementara kalau bencana itu masih dapat ditanggung, ya dapat diatasi, dan daripadanya memunculkan sikap tanggap yang lebih baik, maka kita menyebutnya, ini hanya ujian saja.
Ini hanya ujian bagi kita semua, panjenengan dan saya. Nah, untungnya Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk yang paling adaptif, gampang, pinter beradaptasi terhadap kesulitan. Apa saja kondisinya, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, setiap perubahan apa saja, baik yang perlahan maupun yang mengguncang, baik yang dirasakan ringan maupun yang terasa berat sekali, manusia akan segera menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, hal itu karena yang pertama Bapak Ibu Saudara, manusia secara hardware diperlengkapi oleh Allah dengan otak yang memiliki daya cipta yang unggul, daya kreativitas yang luar biasa mengatasi semua makhluk lain untuk mengolah hidup, mensiasati bencana, bahkan menyikapi bencana itu. Saya menyebut pintar manusia itu, akalnya banyak sebenarnya. Bagaimana harus menyikapi situasi yang berat itu? Bagaimana menyikapi situasi yang ringan itu? Nah, yang kedua, manusia juga diberi software berupa tata nilai komunal yang mengikat manusia untuk hidup berkelompok, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sering kita kan ketika menghadapi masalah lalu kita curhat ke yang lain, lalu kita bercerita, lalu kita minta tolong yang lain. Maka disitulah kita saling menguatkan. Sama, ketika kita menghadapi bencana yang berat seperti sekarang, pasti kita juga curhat kepada yang lain. Maka yang lain saling menguatkan dan menolong. Nah, saudara-saudara, software ini bahkan bisa langsung on saat manusia menghadapi atau melihat bencana dan penderitaan. Ya, seakan-akan ini otomatis lah. Tuhan menciptakan luar biasa software ini, memang otomatis sikap topang, sikap tolong itu harus melintasi menurut saya. Jadi bagaimana sikap topang dan tolong ini melintasi batas suku, batas golongan agama. Dalam bahasa yang gampang itu kira-kira ya, bagaimana kita terus membudayakan budaya gotong royong itu. Menolong satu dengan yang lain. Ketika bencana itu bagaimana kita bisa menolong yang lain. Mengapa? Karena itu juga menjadi ciri kita bersama. Dan itulah dua keunggulan manusia, yaitu beradaptasi dan berbagi tadi. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5 juga mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap kesulitan, atau boleh dibilang juga bencana. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap panjenengan ketika menghadapi kesulitan atau bencana seperti ini? Bagi orang Kristen yang tinggal di Yerusalem, Bapak Ibu, dan tanah Yudea, mengalami, saya menyebut dalam tanda kutip, kiamat, aniaya dan penderitaan yang hampir-hampir tak tertanggungkan lagi. Bahasa tak tertanggungkan itu terasa berat, bahkan sangat berat. Oleh karena itu mereka memerlukan pertolongan, mereka membutuhkan bantuan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara karunia iman itu, nubuat, karunia roh dan kasih diuji. Ketika jemaat-jemaat di tempat lain mendengar, maka mereka bersegera mengumpulkan bantuan. Salah satu yang dipuji oleh Rasul Paulus adalah jemaat di Makedonia. Jemaat yang sebenarnya kecil, jemaat yang sebenarnya lemah, disebut juga yang sebenarnya miskin, namun mampu mengolah kasih mereka luar biasa. Mampu mengolah kasih mereka menjadi berkembang luar biasa. Mereka memberi bahkan lebih banyak dari jemaat Korintus yang sebenarnya jauh lebih kaya. Jauh lebih memiliki harta benda dalam banyak hal, tetapi tidak dalam hal kasih. Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya juga merupakan kritik bersama. Ukuran memberi itu bukan pada timbangan,
bukan pada punya atau tidak punya materi yang banyak. Ukuran memberi itu ada pada kedekatan jarak hati. Bagaimana kita dengan orang lain? Jarak hati kita itu seperti apa? Demikian juga dengan Tuhan. Ketika jarak hati kita itu dekat, nyaman, maka pasti ada semangat yang luar biasa. Semakin jarak hati itu dekat, semakin besar pula olah kasih dan bantuan yang bisa diekspresikan. Semakin banyak pula bantuan yang akan diberikan. Mengapa? Karena ada ikatan kasih tadi, ada kedekatan atau sepenanggungan. Apalagi kalau kita menyebut seperti lagu dalam Yesus kita bersaudara. Walaupun tidak kenal, maka kita menyebut dalam Yesus kita bersaudara. Maka ketika ada bencana di tempat lain, semangat kita semua digerakkan secara otomatis. Dan itu berkat yang luar biasa pemberian Tuhan. Rasul Petrus berkata, tindakan kasih kepada semua orang yang membutuhkan itu hanya bisa dimulai oleh kasih kepada orang yang jarak hatinya dekat terlebih dahulu. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teruskan. Mari kita terus latih jarak hati kita satu dengan yang lain. Terutama kita latih jarak hati kita dengan Tuhan. Supaya ada kedekatan tidak hanya saat menghadapi pergumulan. Tidak hanya saat menghadapi tantangan. Kesulitan, bencana dan kiamat dalam tanda kutip bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan juga bisa terjadi pada diri kita sendiri. Sekali lagi, kapan saja, pada siapa saja. Karena itu latihlah dirimu dan keluargamu, ya keluarga kita dan diri kita semuanya. Bagaimana supaya kita ada kedekatan secara hati tadi itu. Latihlah dirimu menjadi tangguh dan cekatan dalam olah hidup. Gunakan semua karunia yang Tuhan anugerahkan sambil mengembangkan kerelaan berbagi tadi. Berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, rasanya berbeda. Memberi dalam kekurangan dengan memberi dalam kelimpahan. Atau berbagi dalam kekurangan dan berbagi dalam kelimpahan. Rasanya pasti berbeda. Kalau di dalam kekurangan, maka menjadi perjuangannya luar biasa. Tetapi kita dalam kelimpahan berbagi, nah ini gampang. Semua orang bisa dengan mudah. Sekali lagi kita bersyukur kalau diberi kesempatan untuk boleh berbagi itu. Seperti tema GKJW yang terus kita renungkan, mandiri dan menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita wujud nyatakan setiap firman itu. Kita tidak pernah tahu perputaran roda kehidupan. Semuanya misteri, semuanya tersembunyi. Kecukupan materi hanyalah titipan. Jarak hati itulah kesanggupan. Karena itu bersama-sama saat ini kita diingatkan, disapa kembali. Biarlah kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang lain, agar kelebihan orang lain juga suatu saat akan mencukupkan kekuranganmu. Supaya ada keseimbangan, supaya ada berkat yang juga dirasakan oleh yang lain. Tentu saja kelanjutan kehidupan. Sebagaimana Tuhan memerintahkan kita supaya pergi, agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Allah menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat teduh untuk kita semuanya. Selesai.
Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 166. Bersama-sama kita akan barengi dengan menyerahkan persembahan syukur sebagaimana yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas segala berkat yang Kau curahkan dalam kami boleh membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing pada malam hari ini. Bersama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau materaikan dalam setiap hati kami, agar apa yang sudah boleh kami baca dan renungkan sungguh boleh bermakna bagi kehidupan kami, dimanapun kami berada. Secara khusus dalam kami boleh menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi, warga jemaat-Mu yang saat ini sedang membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Bapa yang memberkati mulai dari anak-anak, orang tua sampai kakek nenek yang boleh bersama-sama, terutama yang sedang menderita sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau menjamah setiap mereka. Biarlah melalui obat-obat yang diterima, perawatan medis, dokter dan keluarga, sungguh menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemimpin yang paling rendah. Bapa, Engkau yang memberkati setiap mereka dalam karyanya masing-masing. Ketika menghadapi situasi yang berat, bencana, pandemi, virus corona yang melanda bangsa kami saat ini, Tuhan, kami serahkan setiap upaya untuk menyelesaikan, mengatasi setiap pergumulan permasalahan ini. Bapa memberkati. Kami menyerahkan semua tenaga medis, dokter, perawat, dan sukarelawan yang menjalankan tugas mereka. Bapa memberkati, Bapa menolong, memberikan kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka boleh tetap dengan penuh semangat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang karena situasi ini harus menjadi korban bahkan meninggal.
Oleh karena apa yang mereka kerjakan demi kemanusiaan, Bapa memberkati setiap keluarga mereka. Bila kekuatan penghiburan yang dari Tuhan nyata atas kehidupan mereka semuanya. Kami juga menyerahkan persembahan syukur yang sudah boleh kami kumpulkan bersama saat ini. Berkati, sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mempersembahkan, berkati karya pekerjaan kami, berkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola, kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa, setiap pribadi kami, warga jemaat-Mu, GKJ Wiyung, semuanya. Biarlah Bapa yang memberkati, menjagai, tapi berikan kekuatan kesehatan untuk terus boleh beraktivitas dengan baik. Kalau sebentar kami tidak mengakhiri kebaktian keluarga Batih masing-masing saat ini, Bapa Engkau menyertai, menolong dalam kehidupan kami, keluarga kami, biarlah berkat-Mu tercurah senantiasa. Kami serahkan hidup kami, doa kami malam ini hanya kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah Patuhan Berayat di Batih masing-masing dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 459, bait yang pertama. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilahkan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anakku, ibadah pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Tuhan memberkati.